Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semuanya untuk memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, karena kasih-Mu yang menyertai kehidupan kami. Kau bangkitkan kami dari tidur kami Tuhan. Biarlah kuasa kasih karunia-Mu akan menghantar kami dalam segala kegiatan kami hari ini. Melalui firman-Mu, Engkau kuatkan kami dan Engkau tuntun kami Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Selasa 24 Mei 2022 yang tertulis di dalam Ulangan pasal 4 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam sehat bagi kita semuanya. Mari puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih setia dalam kehidupan kita. Tentu kesetiaan Tuhan akan kita sambut melalui bagaimana kesetiaan saudara, bagaimana kesetiaan keluarga kita kepada Tuhan yang menyertai hidup kita pada pagi hari ini. Kesetiaan Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana hidup kita dalam tuntunan dan kuasa yang tetap menyertai kita. Oleh karena itu firman-Nya memberi kita didikan, ajaran, nasihat dan perintah kepada kita untuk mampu dalam melakukan beberapa hal. Oleh karena itu firman-Nya memberi kita didikan dan ajaran, antara lain, satu, bagaimana kita mendengar serta melakukan ajaran dan aturan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kedua nasihat di atas sangat mendasar dan sangat penting dalam kehidupan kita, dalam membuktikan kepribadian kita. Bisa dikatakan bahwa telinga adalah kunci utama untuk merespon interaksi aktivitas kita dari luar diri kita. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Melalui firman-Nya pada pagi hari ini, Allah menyampaikan pesan kepada umat-Nya melalui Musa, yaitu suruhlah bangsa itu berkumpul. Tentu dari perintah ini Tuhan menginginkan tentang kejujuran kita, sehingga Tuhan mengatakan kepada kita, sehingga Tuhan mau mengingatkan kita tentang dua hal yang tadi. Bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita mau melakukan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak hanya pada saat ini lagi kita mendengar firman Tuhan, tetapi justru pada saat inilah kita diingatkan. Setiap saat kita mendengar firman Tuhan, namun apakah setiap saat kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita?
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah yang menjadi pergumulan kita pada pagi hari ini ketika Tuhan mengatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengurangi. Menambahi dan mengurangi bukan hanya sebatas menambah kata-kata atau angka, atau mengurangi kata-kata atau angka, tapi yang paling utama dalam mengurangi dan menambahi itu, kita memakai logika berpikir kita untuk merespon apa yang diperintahkan Tuhan dan apa yang diinginkan Tuhan dari kita. Di sana letaknya. Ketika logika kita yang memahami dan mempercayai firman Tuhan, maka ada dua hal yang sering kita lihat. Satu, sebagai manusia kita memproses apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan protes. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, maka kemungkinan besar ketika kita memakai logika kita, maka kita menunda dan menunda melakukan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Namun ketika kita memakai telinga kita dengan baik, mendengarkan dengan baik, merespon dengan baik, serta melakukan dengan baik, itulah kehidupan yang didasari oleh iman. Karena itu dua hal yang tadi diingatkan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana kita merespon apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya. Melalui firman-Nya pada pagi hari ini, sekalipun Allah berfirman kepada Musa, tetapi firman yang diperintahkan Allah kepada Musa itu adalah firman yang estafet sampai kita pada saat ini. Sebagaimana perintah Tuhan kepada umatnya, itulah yang menjadi perintah Tuhan juga kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita melakukan dengan baik apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ketika kita melakukan dengan baik apa yang kita dengarkan, di sanalah wibawa kita sebagai umat pilihan Tuhan. Di sanalah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang melakukan segala sesuatu dengan akal budi yang baik. Jemaat yang terkasih, melalui firman-Nya pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa ketika Tuhan berfirman kepada umatnya melalui Musa, Tuhan juga berfirman kepada kita melalui aktivitas kita setiap hari. Benarkah kita melakukan aktivitas kita itu melalui perintah Tuhan dan keinginan Tuhan? Apakah kita melakukan aktivitas kita sebagaimana Tuhan mengingatkan kita dengan cara mengurangi dan menambahi? Atau bisa kita katakan, apa artinya mengurangi dan menambahi? Itu terletak di dalam kejujuran kita, di dalam keseriusan kita untuk melakukan segala aktivitas kita dalam profesi kita masing-masing. Ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa sekalipun kita melakukan aktivitas kita, sekalipun profesi kita berbeda-beda, tetapi Tuhan mau menyatakan itu kepada kita supaya kita melakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan sebagaimana Tuhan pada pagi hari ini mempertemukan pribadinya dengan pribadi kita, di mana Tuhan menyatakan ada kuasanya bagi kita, di mana Tuhan mau melakukan dan memberikan perintah yang baru kepada kita di dalam aktivitas kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan khawatir dengan segala aktivitas. Jangan bimbang untuk melakukan segala aktivitasmu. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan
pada pagi hari ini, jikalau Tuhan masih tetap setia terhadap hidup kami, di mana kami Tuhan terkadang tidak setia kepada Tuhan karena kesibukan dan aktivitas kami, di mana kami Tuhan terlampau lalai dalam kehidupan kami setiap harinya. Engkau ingatkan kami Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ingin berfirman kepada kami dan Engkau yang memerintahkan supaya kami hadir di hadapan Tuhan, supaya kami selalu bersama-sama dengan Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami. Kami sadar Tuhan, kami tidak mampu menjadi apa-apa ketika Tuhan tidak memberkati kami. Kami tidak akan mempunyai kekuatan dan tenaga untuk melakukan segala aktivitas kami ketika Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini buat seluruh aktivitas jemaat-Mu, terkhusus Tuhan buat jemaat-Mu yang pada hari ini tidak dapat melakukan segala kegiatannya di dalam hari ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, kami yakin dan percaya Tuhan memakai para medis untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan begitu juga Tuhan dengan saudara-saudara kami yang pada saat ini memiliki pergumulan dan persoalan hidup. Kami yakin Allah hadir untuk menolong mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan selalu bersama-sama dengan bangsa kami ini, karena Tuhan telah memilih bangsa kami ini. Berkati pemimpin bangsa kami, terkhusus Tuhan buat gereja-Mu HKBP. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan memberkati setiap pelayan-Mu, akan memberkati setiap jemaat-Mu, supaya firman-Mu semakin bertumbuh dan berakar di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Cukupkan Tuhan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu dalam pelayanannya. Cukupkan Tuhan kehidupan para hamba-hamba-Mu, cukupkan Tuhan kehidupan para umat-Mu, dan satukan kami Tuhan melalui kasih setia-Mu di dalam pelayanan dan program setiap gereja-Mu, khususnya Tuhan di HKBP Surabaya ini. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih-Mu melalui firman-Mu. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada, sebelum kita melakukan aktivitas kita, kami atas nama Penatua gereja kita, hamba Tuhan yang ada di gereja kita Resort Surabaya ini, menyampaikan tetap semangat, lakukan prokes, dan terimalah salam kami, salam sehat, Horas, Horas, Horas.